Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Peternak Kugal. Nah, kali ini kita akan membahas bagaimana kawan-kawan ketika ingin beternak tetapi memiliki lahan yang sempit. Saya akan kasih contoh di sini. Saya juga hanya memiliki lahan ini anggap 2,5 meter ya. 2,5 meter dari sini ke sini 2,5 meter ya, Mang. Kilometer. Hah? 2 meter lebih lah ini. 2 meter 20. Karena kandang ya teh lebarnya teh cuma 65 cm nih lebarnya. Jadi lebar kandang ini dari sini ke sana hanya 65 cm ya. Tingginya itu sekitar 50 nya, Bang. Hah? 40 cm, lebarnya 2 meter. Jadi ini memiliki lebar 65, tinggi 40, panjang 2 meter ya, satu box ini. Nah, ketika teman-teman memang hanya memiliki lahan yang sempit di belakang rumah, bisa menggunakan metode seperti ini ya. Jadi lebih menghemat tempat. Nah, untuk kapasitasnya berapa? Ini kapasitasnya cukup besar ya. Kapasitas satu kandang baterai seperti ini bisa masuk, idealnya itu 25. Tapi kalau umur-umur seperti ini ya, yang umur-umur seperti ini masih bisa masuk di 30 bahkan 35 ekor. Tapi untuk lebih dari 2 bulan itu idealnya cuma 25. Kecuali kalau kawan-kawan semua tempat pakannya bukan hanya di depan seperti ini, tapi bisa dari samping tambah tempat pakan, di belakang tambah tempat pakan, bisa masuk 35 sampai 40 ekor. Jadi dengan punya lahan ukuran 2 meter ke 2 meter saja ya, 2 meter ke 2 meter saja sudah bisa memelihara ayam sekitar 50 ekor ya. Kalau misalkan lebih luas lagi, anggap ini nih ya, dari sini, dari sini nih, dari tembok ini ke sini, karena di sana kan udah barang-barang bekas ya, nanti belum dibereskan. Sampai ke sini, ini box brooding ya, ini box brooding. Sampai ke sini ini perkiraan hanya 4 meter 30-an lah, 4 meter 30 ya, 4 meter 30. Nah, dengan memiliki 3 box, berarti 1, 2, 3, 4 sama ini ya. Tapi ini saya khususkan untuk kandang isolasi. Jadi 1, 2, 3 ini bisa masuk sekitar, kalau di saya isi 30, ada 60 tambah 30, 90 untuk usia 1 bulan up. Nah, dari umur 0 sampai 1 bulan itu saya di brooding. Di broodingnya saya ada 4 tempat ya, 1 tempat di sini. Ini umurnya sekitar 1 bulan. Nih, lagi pada tidur. Ini umurnya sekitar 1 bulan. Ini box brooding ya. Usahakan box brooding itu menggunakan lampu supaya hangat, karena masa brooding adalah masa-masa krusial ayam ya. Gagal brooding bisa jadi ayam kesentet ya, tetap kecil ya. Jadi usahakan kehangatan box itu diperhatikan. Nah, saya matikan lampunya, kenapa? Karena di luar ini sangat panas sekali nih ya. Sangat panas, jadi saya matikan lampunya. Tapi usahakan kandang box broodingnya ini tetap hangat. Kalau bisa jangan pakai seperti ini, di postal seperti ini. Kalau bisa dipakai ram seperti ini ya. Nih, ini lebih efektif. Nanti saya juga ini harus diganti lagi sebetulnya. Nah, itu ya. Jadi dengan memiliki kandang tadi ya, kandang untuk pembesaran dari 0
dari 0 sampai dari 1 bulan sampai panen 3 box ini saja sudah bisa menampung 90 ekor, belum di block brooding. Jadi satu siklus itu bisa menampung sekitar 200 ekor ayam. Kenapa saya mengatakan 200 ekor ayam? Dari ini ngisi ya, check in kita anggap jangan banyak-banyak deh, 40 ekor ya setiap minggu. 40 ekor masuk ke mana? Masuk box brooding ya. Kalau saya ada 3 ya, 1, 2 sama 1 lagi di sini, 3. 40 masuk sini ya. Ditunggu sampai umur 1 bulan. 40 masuk sini, ditunggu minggu berikutnya. 40 masuk sini, ditunggu sampai usia 1 bulan. Nah, ketika nanti mau masukkan lagi, misalkan ke sini minggu ketiga masuk 40 ekor, berarti kan usia ayam yang pertama masuk yang di box sebelah sini itu usia 3 minggu, sudah siap lagi pindah tempat. Dari di sini misalkan masuk lagi yang baru, masuk sini masuk yang baru, yang ini pindah masuk ke pembesaran ya. Berarti berapa? 40 kali 160 ekor. Masuk lagi 40 yang dari box sana minggu berikutnya, dari sini ke sini ya. Berarti berapa? 160, 200 ekor ayam. 200 ekor ayam. Masuk lagi minggu berikutnya ke box sebelah sana. Yang sana masuk ke mana? Masuk ke sebelah sini ya. Berarti sudah ada 240 ekor ayam. Masuk lagi ke mana? Yang ke awal lagi di sini, yang dari sini, yang dari box pertama masuk ke sini, yang ini kemana? Yang dari box ini, yang dari box ini dipanen. Makanya cari ayam yang bisa panen minimal 2 bulan sudah bisa mencapai bobot 9 os sampai 1 kilo. Jadi siklusnya tetap terjaga. Berapa total ayam yang ada di kandang? Berarti tadi 240 ekor ya. Itu kalau check-innya di 40 ekor per minggu. Apalagi kalau misalkan kalian kawan-kawan semua berternaknya menggunakan metode beternak mandiri yang notabene cetak DOC sendiri, itu akan lebih untung, lebih sip lagi ya. Kalau di saya, meskipun tidak beternak mandiri, banyak penjual DOC yang bisa ngeteng ya, cuma 40 atau setengah box ya, 50 ekor itu ada. Jadi check-innya jangan banyak-banyak, mending tiap minggu panen daripada kita panen sekaligus. Kalau menurut saya, apalagi kawan-kawan semua hanya memiliki lahan yang sempit. Coba bayangkan kalau ini hanya di kandang postal, bisa muat 240 ekor ayam. Saya rasa tidak akan muat. Jadi kawan-kawan semua harus mensiasati, memang dari segi anggaran akan cukup mengeluarkan anggaran di awal, karena untuk membuat box seperti ini itu cost-nya sekitar, kalau bahannya seperti ini ya, 300 sampai 400 ribu per box ya, tapi lebih efektif. Kemudian setelah itu konsepnya ya, konsep untuk beternak di pekarangannya. Kemudian kita setting boxnya seperti apa? Setting boxnya jangan seperti saya di awal, ininya terlalu pendek dari dari kandangnya ke tempat kohenya ini, ke biopon. Ini biopon maggot ya, lihat. Ini maggot, jadi tidak terlalu bau di sini dan tidak harus membereskan lagi kohenya. Ini jangan terlalu pendek, minimal dikasih jarak sekitar 20 sampai 25 cm. Kenapa? Kemarin pengalaman ayamnya banyak yang kena snot karena dari amoniak yang naik dari bawah sini ya, dari bawah sini naik ke atas ya, naik ke atas, jadi ayam terkena snot. Nih banyak contohnya ayam ya yang kena snot parah.
Saya bingung mau dipotong juga sakit nih. Ini kandang isolasi, saya jadikan kandang isolasi ya ini. Ayam-ayam yang sakit saya masukkan ke sini. Ini lagi di treatment juga. Saya nggak tega ini mau dipecah, dikeluarkan, nggak tega. Ya, ini juga ada yang ngorok tuh, ada yang sakit. Gitu. Karena emang cuaca kali ini lagi ekstrim-ekstrimnya. Oke, kita lanjut lagi ngebahas kandang ya. Nah, kenapa saya menggunakan sistem maggot seperti ini supaya tidak ribet harus sering membereskan kohe ayam. Ya, pengalaman saya, jangankan ayam yang umur 1 bulan up, DOC saja kohenya ini ya, ini di sebelah sini nih. Yang di sebelah sini itu kan pakai apa namanya untuk kohenya ya. Nah, itu harus rutin setiap hari dan itu menambah pekerjaan menurut saya. Apalagi saya dan om saya juga ada pekerjaan lain sehingga tidak bisa 100% di kandang. Ya, jadi saya mengimplementasikan maggot. Kenapa keuntungan dari maggot ini selain nanti mendaur ulang kohenya juga bisa diberikan ke pakan. Tapi saya ini tidak akan diberikan ke pakan. Kenapa? Karena ini untuk masih bibit. Bibitnya untuk bibit ini kalau lalat BSF ya. Gitu. Jadi kawan-kawan semua yang ingin beternak ayam tapi hanya memiliki lahan yang sempit bisa dengan konsep kandang baterai seperti ini ya. Kandang baterai seperti ini. Jadi lebih bisa menghemat tempat dan bisa lebih banyak menampung ayam dibandingkan dengan kandang postal. Jadi kawan-kawan semua bisa beternak ayam menggunakan siklus per minggu. Kalau tadi saya nyatakan kan 40 ekor per minggu. 40 ekor per minggu saja kawan-kawan semua akan memiliki ayam di kandang itu sekitar 240 ekor sampai panen. Tapi panennya setiap minggu 40 ekor. Apalagi kalau kawan-kawan semua sudah punya langganan pengepul ayam atau misalkan rumah makan 30 ekor per minggu atau kontrak lah ya, kontrak dengan pengepul misalkan 30 ekor per minggu udah enak. Ya, udah enak jadi mendapatkan hasilnya itu per minggu. Kalau misalkan 30 ekor per minggu, 40 anggap kematian 10 aja paling besar ya. Dari DOC dan lain sebagainya 30 ekor sisa sampai panen. Bobot rata di 1 kilo. Kalau dihargakan sekarang 1 kilonya itu di 35.000, berarti ayam itu kan tinggal dikalikan saja 35.000 dikali 30 berapa ya. Berarti kalau hanya 10 aja 350.000. Kalau 20 berarti 700.000. Berarti 1 juta ya, 1.050.000 per minggu. Anggap kos pakan. Karena ayam ini kan memang berat di kos pakan. Kos pakannya berapa kalau memang menggunakan full pakan pabrikan saja? Kalau bibitnya bagus, FCR-nya kecil, anggap saja 2 kilo FCR-nya untuk jadi 1 kilo daging. Full pakan pabrikan 511 yang harganya 10.000 per kilo, berarti 20.000 ya. 20.000 dikali 30 berapa? Berarti 600.000. Untungnya berapa per minggu? Masih ada selisih di 450.000 per minggu. Ya. 450.000 per minggu. Itu anggap dengan kematian 10 ekor ya. Dipotong harga DOC 40, harga DOC misalkan Joper sekarang 5.000 lah. 5.000 kalau di saya ya, sekarang 5.500. Tadi ya, berarti 4 kali 5 200.000, berarti 250.000 per minggu. Cukuplah untuk skala rumahan seperti ini ya, 250.000 per minggu. Karena memang saya menjelaskan seperti ini, saya sudah mengalami sendiri. Jangan berekspektasi terlalu tinggi di dalam beternak ayam. Kenapa? Karena beternak ayam itu kita aturannya dengan nyawa. Kita nggak bisa dengan penanganan yang sudah bagus. Kalau yang waktunya udah harus mati ya mati. Kita pun nggak bisa memastikan lah ya, seperti itu.
Jadi itulah gambaran ketika kawan-kawan semua ingin beternak ayam tapi hanya memiliki lahan yang sempit ya. Bisa menggunakan metode seperti ini ya. Gitu. Apalagi kalau kawan-kawan semua tadi pakannya bisa menggunakan pakan adukan sendiri, racikan sendiri yang memang dirasa bagus itu ya, menggunakan limbah-limbah sayuran, dicampurkan dedak dan lain sebagainya ya, dan konsentrat pedaging juga, itu lebih bagus lagi, akan lebih mengirit lagi dan bisa mendapatkan keuntungan lebih. Oke, mungkin itu saja ya untuk pembahasan kali ini, cukup panjang. Kita membahas bagaimana cara kita beternak di lahan yang cukup sempit. Ini lahannya kayaknya 2 meter setengah ke 4 meter ke sana. Ini bisa menampung sekitar tadi 240 ekor ayam. 240 ekor ayam dari DOC sampai yang akan siap panen ya. Oke, sekian dulu video kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam beternak mandiri, jaya.